Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadiah. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini STAI Tasikmalaya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ajang Ramdhani MPD. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu dari teori belajar, yaitu teori belajar humanistik. Mulai dari apa itu teori belajar humanistik, seperti apa teori humanistik menurut para ahli, kemudian model pembelajaran apa saja yang sesuai dengan teori ini, dan seperti apakah langkah-langkah pembelajarannya. Humanisme adalah paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu. Psikologi humanistik adalah kritik terhadap behavioristik yang memandang manusia sebagai mesin. Psikologi humanistik lebih menekankan pada kehidupan manusia yang khas dan penuh dengan potensi yang perlu untuk dikembangkan. Teori humanistik juga lebih menekankan pada upaya untuk memanusiakan manusia, sehingga dalam proses pembelajarannya lebih cenderung abstrak. Selain itu, teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses pembelajaran itu sendiri. Pada proses pembelajarannya, guru berperan sebagai fasilitator yang akan memberi motivasi kepada peserta didiknya dan memberi kebebasan bagi peserta didik untuk mengembangkan semua potensinya, atau pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Selanjutnya, seperti apa sih teori humanistik ini dalam perspektif para ahli? Yang pertama yaitu menurut teori Abraham Maslow. Penerapan teori Maslow dalam pendidikan ditekankan pada perkembangan konsep diri anak. Apabila anak memiliki konsep diri yang baik, maka anak akan berperilaku baik pula. Yang menjadi pembeda dari setiap individu adalah motivasinya. Lingkungan yang kurang kondusif dapat menyebabkan individu mundur ke tingkat motivasi yang lebih rendah. Artinya, bahwa setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang baik dan mampu untuk mengembangkan potensinya itu dengan didukung oleh lingkungan yang baik. Menurut Maslow, individu berperilaku dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat hierarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan yang pertama, barulah ia menginginkan kebutuhan yang lainnya. Perhatikanlah gambar dari segitiga hierarki Maslow berikut ini. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap individu, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis seperti buang air, bernapas, dan yang lainnya. Pada tingkatan kedua yaitu kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Kemudian pada tingkatan ketiga yaitu kebutuhan sosial. Pada dasarnya manusia memang makhluk sosial. Pada tingkatan ini orang butuh untuk meningkatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain. Tingkatan yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri, seperti kebutuhan akan prestasi, dihormati, termasuk mendapat penghargaan, hadiah, kedudukan, nama baik, dan lain-lain. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Tanda dari aktualisasi diri seseorang adalah hasrat individu untuk menggunakan semua potensinya untuk menjadi apa yang dia inginkan. Selanjutnya adalah menurut teori Carl Rogers. Menurut Rogers, pada dasarnya manusia itu baik atau sehat. Kejahatan dan persoalan kemanusiaan merupakan penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Pengetahuan tentang diri sendiri dan penghargaan dibentuk melalui berbagai pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya sejak usia dini. Menurut Rogers, lingkungan dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang.
Dengan demikian, manusia pada hakikatnya bisa menjadi dirinya karena adanya konstruk dari pengalaman. Sehingga dengan begitu manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya. Ide pokok dari teori Rogers yaitu individu memiliki kemampuan dalam dirinya untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya apabila kondisinya mendukung serta mempermudah perkembangan individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya yaitu menurut teori Kolb. Dalam hal ini, teori Kolb lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada pengalaman. Menurut Kolb, ada 4 tahap belajar, yaitu yang pertama, tahap pengalaman konkret. Dalam tahap ini, seseorang mengalami sesuatu secara langsung atau nyata. Di dalam pembelajaran PAUD kurikulum 2013 juga terdapat metode saintifik, di mana yang pertama adalah mengamati secara langsung objek yang dipelajari. Yang kedua adalah tahap pengamatan aktif dan reflektif. Dalam tahap ini, seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan penelaahan dengan mengobservasi. Pada tahap ini sudah dimulai dikembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hal itu terjadi atau yang disebut dengan proses menanya dan mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga adalah tahap konseptualisasi. Dalam tahap ini, seseorang sudah mulai berupaya mengembangkan teori, konsep, dan proses tentang objek pengamatannya, atau yang disebut dengan proses menalar atau mengasosiasikan. Dan yang terakhir adalah tahap eksperimen. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses belajar manusia. Pada tahap ini, manusia sudah mampu mengaplikasikan konsep atau teori serta aturan ke dalam situasi nyata atau mengkomunikasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan teori belajar humanistik itu. Yang pertama adalah humanizing of the classroom. Model pembelajaran ini dicetuskan oleh John E. Miller yang terfokus pada pengembangan model pendidikan afektif atau sikap. Pendidikan model ini bertumbuh pada 3 hal, yaitu yang pertama menyadari diri sebagai suatu proses yang terus berubah, yang kedua mengenal konsep dan identitas diri, dan yang ketiga menyatukan kesadaran hati dan juga pikiran. Dan yang kedua adalah active learning. Model pembelajaran ini lebih menekankan pembelajaran yang lebih aktif, di mana siswa tidak hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan, tetapi siswa juga terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut, seperti dengan berdiskusi atau praktek langsung. Dan yang ketiga adalah quantum learning. Salah satu konsep dasar dari metode ini adalah pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Sehingga ketika hati kita senang, maka pikiran pun akan terbuka lebar dan siap untuk menerima berbagai informasi. Model pembelajaran ini bersandar pada asas utama, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Dan yang keempat adalah the accelerated learning. Artinya bahwa pembelajaran itu harus cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Dalam konsep ini, guru harus menerapkan pembelajaran dengan berbicara dan mendengarkan, mengamati dan menggambarkan, serta memecahkan masalah dan merefleksikannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan teori belajar humanistik ini. Langkah yang pertama adalah guru menyediakan semua sumber belajar yang dibutuhkan. Karena di sini guru berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan media pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan simulasi atau penekanan. Artinya guru menjelaskan atau mensimulasikan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan sehingga siswa memahami dan mendapatkan gambaran tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kontrak belajar. Di sini guru bisa menyampaikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama siswa belajar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan yang keempat yaitu pembelajaran secara empirik.
pembelajaran secara individu adalah pembelajaran dengan sistem siswa mengamati dan menentukan sendiri, serta pada akhirnya siswa bisa membangun sendiri pengetahuannya dengan mengamati langsung objek yang diamatinya. Kemudian langkah yang kelima yaitu dengan pembagian kelompok. Setelah siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu, maka masing-masing kelompok berdiskusi tentang apa yang sudah mereka pelajari, saling bertukar pikiran dan juga pengalaman, sehingga pengetahuan yang sudah terbangun lebih bisa dikuatkan lagi dengan adanya diskusi bersama teman yang lain. Selain itu, pembelajaran pun akan berfokus pada siswa atau student center. Dan langkah terakhir adalah reinforcement atau penguatan. Dalam tahap ini bisa disebut juga dengan evaluasi. Jadi guru mengevaluasi semua pembelajaran dari awal sampai akhir, apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki atau ditambahkan. Dan juga bagi yang tidak mematuhi peraturan selama belajar juga bisa diberikan hukuman atau teguran dengan alasan untuk lebih meningkatkan lagi tanggung jawab dari siswa tersebut. Yang terpenting juga bahwa di dalam setiap teori belajar itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa kelebihan dari teori belajar humanistik ini, yaitu diantaranya bahwa yang pertama mengedepankan hal-hal yang demokratis, partisipasif, dialogis, dan juga humanis. Dengan adanya siswa bisa mengembangkan potensinya, mengeluarkan secara bebas pendapat-pendapatnya. Kemudian siswa juga bisa terlibat secara langsung dalam aktivitas pembelajarannya. Itu mungkin di antara kelebihan-kelebihan dari teori belajar humanistik ini. Namun ada juga kekurangan dari teori belajar ini. Di antaranya yaitu siswa yang tidak menyadari atau tidak memahami potensi-potensi yang ada dalam dirinya, ataupun siswa yang kurang aktif dalam belajar dan malas belajar, itu akan sulit dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan juga proses pembelajarannya itu lebih difokuskan kepada pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga pengembangan intelektual siswa itu tidak terasah. Sekian penjelasan dari